Baik, sekarang kita lanjut. Ini ngaji yang ketiga, kitab yang ketiga ya. Tadi yang pertama Asmawi, kedua Tangkih, cuman Tangkih nggak live. Nah sekarang kita lanjutkan Tafsir Yasin, halaman 4 yang agak bawah itu ya. Kita ulangi satu baris dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya kami, nahnu ya kami, nuhyi itu menghidupkan siapa kami, al mauta pada orang-orang yang mati. Nah ini saya ulangi, yang semalam sebenarnya udah sekilas ya. Al mauta, al mauta ini setelah tak, nah ini begini, itu jamaknya lafadz mayit. Tuh, kalau al mauta maut, mati itu begini, al mautu. Bisa dipahami kan? Nah itu juga harus dilatih sama kalian. Wa naktubu nuhi al mauta ay fil qiyamati. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Ay fil qiyamati tegasnya di dalam hari kiamat. Au fil qabri atau di alam kubur. Au fil qabri atau di alam kubur. Kami menghidupkan orang yang mati kata Allah, baik nanti di dunia di hari kiamat atau nanti pada alam kubur. Itu maksudnya. Li jawabi mungkarin, untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar, wa nakirin dan malaikat nakir. Au nuhyi atau menghidupkan siapa kami, al quluban. Jadi maknanya inna nahnu nuhyil mauta, tafsir yang terakhir ini, atau kami menghidupkan hati-hati. Maksudnya semua hati, al mayyitata yang mati. Hati ini bisa mati. Orang kalau udah nggak mendengar nasihat, orang udah jauh daripada ulama, lama-lama hati ini mati. Maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu diantaranya adalah untuk menghidupkan hati-hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mati. Bi'ingdzarika, dengan memberi peringatanmu. Bukan hanya itu, tapi wanak tubuh, dan mencatat siapa kami ma pada perbuatan qaddamu yang telah melakukan siapa mereka pada ma wa atharahum dan pada bekas-bekas amal mereka. Aina muru tegasnya memerintahkan siapa kami kiroman katibina, kiroman pada malaikat yang mulia-mulia, katibina yang mencatat semua amal, biayak tubuh gambarannya bahwa mencatat siapa kiromun katibun a'malahum pada amal-amalnya mereka, minal khairi nyatanya bayanya a'malahum, minal khairi nyatanya dari amal baik, wasyarri dan amal buruk. Waqala dan telah berpendapat siapa ba'dul mufassirin, sebagian ulama-ulama ahli tafsir, al muradu bermula yang dimaksud bi atharihim dengan ayat atharihim, khutuwatuhum itu jejak langkah mereka atau langkah-langkah mereka melangkah ilal masjidi menuju ke masjid. Kama sebagaimana keterangan qala yang berpendapat siapa Ibnu Abbasin, Sayyid Ibnu Abbas, ini termasuk ulama sahabat. Ibnu Abbas itu termasuk ya sepupunya Nabi karena putranya Sayyid Abbas, dan termasuk ulama sahabat yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhud ta'wil. Jadi beliau ini
sangat alimnya luar biasa, maka banyak menafsiri ayat-ayat dan bahkan menafsiri sabda-sabda Nabi yang sulit dipahami oleh orang lain. Fi sababi nuzuliha, Ibnu Abbas berkata, fi sababi nuzuliha, di dalam sebab turunnya ini ayat, berkatanya begini, inna qabilatan, sesungguhnya satu kabilah, minal ansori, dari sahabat Ansor, sahabat yang ada di kota Madinah, penduduk asli kota Madinah, syakau, itu mengadu, siapa qabilah minal ansor, kama sebagaimana keterangan ruwiya yang diriwayatkan apa ma anin nabi, dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bima yamkhullahu bil khotoya waturfa'u boleh watarfa'u bihid darajat. Ala ketahuilah, ukhbiru akan memberi kabar siapa saya kum pada kalian semua, bima dengan perbuatan, yamhu yang menghapus siapa Allahu bihi dengan ma al khotoya pada dosa-dosa, watarfa'u dan menjadi tinggi bihi dengan ma apa ad-darajatu derajat-derajat. Kata Nabi, maukah kalian semua aku kasih berita tentang perbuatan yang Allah bisa menghapus dengan dosa-dosa tadi, sekaligus mengangkat derajat, yaitu isbahul wudhu'i alal makarih, menyempurnakan wudhu alal makarihi, atas perkara-perkara yang dibenci, alal makarihi, atas perkara-perkara yang dibenci. Maksudnya alal makarih itu apa? Ini musim hujan, ya enggak? Kalau musim hujan dingin apa enggak? Dingin. Nah kalau dingin, segen enggak orang mau wudhu? Udah dingin, meriang, duit habis, ya enggak? Sebel apa dongol? Sebel bin dongol. Tapi masih mau mengerjakan wudhu dengan sempurna. Wudhunya masih 3 kali, berkumur-kumurnya dan lain sebagainya. Nah itu, kalau mau seperti itu maka mulia. Nah, itu isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu alal makarih, pada kondisi yang dibenci. Maka itu menyebabkan pertama dosa kita diampuni, kedua derajat kita diangkat oleh Allah. Kita boleh jadi rakyat jelata, tapi sebab kita menjaga wudhu yang maksimal, yang baik, itu nanti derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Mau apa enggak? Nah, makanya kalau wudhu yang benar, jangan wudhu kayak kucing, ipik nggak suka. Tangannya begini, giliran kaki begini doang, keran, sweat, ada wudhu begitu. Nah itu perlu dikasih tahu, gitu loh, jelas ya. Nah, itu maksudnya isbagul wudhu alal makarih. Wakat seratul khutwati, khutwat, wakat seratul khutwati, karena mufradnya khutwah, dan memperbanyak langkah-langkah, jangkahan ilal masjidi, ke masjid. Nah ini yang menjadi yang sesuai dengan korelasi ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wakat seratul khutwati, dan memperbanyak langkah-langkah kaki ilal masjidi, menuju masjid, wantidharus sholati, dan menunggu sholat, ba'da sholati, setelah sholat. Wa kama qala, dan sebagaimana bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, a'dhamun nasi ajran fis sholati ab'aduhum mamshan ilal masajid. A'dhamun nasi, bermula paling agungnya manusia. Apa nih ajron? Tamyiz itu ribet kalau di bahasa Indonesia kan. Ya udahlah Jawa, gado-gado aja lah. Apanya ajron? Ganjarane
fi sholati di dalam sholat, ab'aduhum itu orang yang paling jauhnya nas apanya mamsyan berjalannya ilal masajid ke masjid. Jadi paling manusia yang paling agung pahalanya adalah orang yang paling jauh langkahnya sholat menuju masjid. Oh, karena samping masjid ya belum tentu jamaahnya di masjid. Maka jauh itu bukan berarti penghalang, itu maksudnya. Walladzi, dan bermula orang yang tadiru yang menunggu siapa alladzi as-sholata pada sholat, ba'da sholati setelah sholat, hatta yusolliya sehingga sholat siapa alladzi pada sholat ma'al imami beserta imam, a'dhamu itu lebih agung apanya ajron pahalanya, minalladzi daripada orang yusolli yang sholat siapa alladzi, tsumma yanamu kemudian molor siapa alladzi, tsumma yusolli kemudian sholat siapa alladzi. Nah nih orang nih gampang kalau yang waktu deket maghrib kalau kalian kan ngaji ya kan, habis sholat maghrib kita nggak tidur, nggak apa namanya, nggak kemana-mana lagi. Habis sholat maghrib kalau kegiatan sehari-hari kan ngaji, habis ngaji sholat isya nunggu imam berjamaah, itu namanya intidharus sholat ba'das sholat. Itu tetap lebih agung pahalanya dibanding orang yang habis maghrib sholat ngopi dulu dia pulang, mungkin kalau lagi musim bola ya nonton bola ya enggak, nah, ini ngantuk nih ya enggak tahu udah berapa yang tidur. Nah pahala yang seperti ini itu tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Maka nggak perlu kita mendapat penilaian dari orang lain sebenarnya untuk berbuat baik, karena setiap perbuatan kita dinilai oleh Allah. Nggak perlu cari muka. Ngapain lu cari muka? Emang muka lu pada jatuh di jalanan? Mila, muka lu jatuh di mana? Di selokan? Lah kan enggak. Jadi kita semangat beramal baik ya memang karena kita juga ingin baik. Nah, itu maksud gitu loh. Jadi motivasinya kalau memang itulah lillah billah, insya Allah semuanya akan baik. Maka berbuatlah baik dan jangan menunggu kita menjadi baik dahulu. Kan begitu kan? Kalau kita berbuat baik, maka keburukan-keburukan yang ada, kesalahan-kesalahan yang ada sedikit demi sedikit akan terhapus tuh. Begitu Mat Rahmat, dengar ngerti Mat? Ya. Oke, untuk tidak ngantuk itu bagus apa enggak? Bagus kata Rahmat ya enggak? Ngajinya ngantuk melulu ya kan? Nah, supaya ya ngajinya semangat bagaimana? Ya diatur waktu tidurnya. Kan gitu. Ngerti ya, Kak? Jangan nanti habis ngaji malah begadang. Giliran subuh duduk itu lah sambil tidur, dibanguninnya susah. Orang-orang sujud 2 kali. Aska cukup sekali. Nyambi tidur lah, kacau dunia persilatan yang ada. Nah itu maksudnya intidharus sholat ba'da sholat gitu. Kopi ada, ini ngopi bismillah. Alhamdulillah, kopi Lombok. Nah iyalah. Oke. Waruwiyah dan diriwayatkan fi tafsiri atharihim, kalau hikayah ya fi tafsiri atharohum, di dalam menafsiri ayat atharohum, apa yang ruwiyah yakni menghendaki siapa nabi yakni menghendaki siapa musannif ma taroku min sunnatin hasanatin sholihatin, man barang siapa ma taroku ya, ma taroku tidaklah meninggalkan siapa nas
min sunnatin dari sunnah. Sunnah itu amal perbuatan ya. Hasanatin yang bagus, yang baik, solihatin yang solihah. Faumila, maka dilakukan apa biha dengan sunnah hasanah tadi, ba'da mautihim, setelah matinya orang. Nah, orang menanam kebaikan, para ulama, para kiai, anggap aja orang tua kita, guru kita, ya, muasisisun Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama untuk menjaga Indonesia dari pengaruh-pengaruh Wahabi ketika itu. Nah, kalau nggak ada Nahdlatul Ulama, maka Indonesia ya mungkin nggak sedamai sekarang ini. Maka Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari beserta para kiai-kiai, para ulama-ulama yang ada ketika itu telah menancapkan sunnah hasanah solihah yang kita ikuti sampai sekarang. Lah ya kan? Ada kemarin siapa yang ikut deklat Banser? Aldi, terus Tio, terus almarhum. Ya, lah iya kan? Nah, kalian gak akan mau ikut diklat Sarbanser, apalagi sekarang lagi harlahnya Ansor yang ke-84 ya. Iya kan? Wah, luar biasa. Lah, amal-amal soleh yang ditorehkan oleh guru-guru kita ikuti sampai sekarang ini, maka guru-guru kita bangga. Dari bangganya itu mengalir pahala itu maksudnya. Wa kama ruwiya, kama sebagaimana keterangan ruwiya yang diriwayatkan apa ma anin nabi, dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Man barang siapa sanna yang menganjurkan, siapa man sunnatan pada amal perbuatan hasanatan yang baik, falahu maka itu tetap bagi man ajruha bermula pahalanya sunnah hasanah, wa ajruman dan pahalanya orang amila yang mengamalkan siapa man biha dengan sunnah hasanah, mim ba'dihi dari setelah matinya man, min ghairi ayyung koso dengan tanpa bahwa dikurangi apa min ujurihim dari pahala-pahalanya man amila apa syai'un sesuatu. Man sana sunnatan hasanatan, siapa yang menganjurkan satu amal perbuatan baik, sebenarnya sama itu tadi, maka ia akan mendapat warisan pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Nah sebaliknya, waman dan barang siapa sana yang menganjurkan, siapa man mencontohkan, siapa man sunnatan pada satu amal perbuatan sayyi'atan, itu kalian ada sinnya, ada titiknya enggak? Ya, salah itu. Kalian tulisannya begini, sin ya, sayyi, ini ada titiknya. Nah ini salah. Sayyi'un itu pakai sin, nggak ada titik, gitu loh. Itu ada, ya salah. Makanya di sini pentingnya peran nahwu sorof, gitu loh. Sayyi'ah itu ya, dengerin yang kecil-kecil ngantuk mulu. Sinnya yang ada titiknya 3 dia dibuletin. Aswab bidunin nukot, tuh yang benar tanpa titik 3. Nah, itu yang benar sayyi'ah. Kalau itu makan sayyi'ah gede kan? Nah itu salah. Kok salah? Ya salah, orang menyalahi aturan. Jelas itu. Nah, di situ kritis kita. Nah ini bukan kitabnya yang salah, yang nulis di percetakan belum ngopi, lah kan begitu. Jadi nggak ada titiknya, dikasih titik gitu loh. Karena maka ada alaihi itu atas man apa wizruha, dosanya sunnah sayyi'ah, wa wizruman dan dosanya orang amila yang melakukan siapa man biha dengan sunnah sayyi'ah, mim ba'di dari setelah man sanna.
min ghairi ayyang kuso, dengan tanpa bahwa berkurang, terserah mau baca yungkoso kok boleh, dikurangi min auzarihim, dari dosa-dosanya man amila apa syai'un sesuatu. Nah sebaliknya orang kok memberi contoh yang buruk. Ini santri-santri senior nggak boleh memberi contoh kepada santri yang junior kaitannya amal-amal yang buruk, kan gitu. Contoh yang baik, ada santri yang gede jorok umpamanya, ada sampah sembarangan, nanti yang kecil ngikutin. Nah santri senior yang memberi contoh jelek kemudian diikuti oleh santri junior, maka santri junior mendapat dosa dari perbuatan santri senior mendapat dosa dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh santri junior. Kemarin tempat cewek mampet, ya enggak? Orang softtek kalau dibuang ke kloset, itu kelakuannya Ani itu. Lah iya kan? Lah ujung-ujungnya mampet macet lah, gitulah, nggak boleh. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, nah, ini namanya disebut dengan istighol. Lah ingat gak? Wa kulla syai'in, dipraktekkan ilmu nahwunya, dan menetap dan menghitung siapa kami, menghitung dengan detail siapa kami, kulla syai'in, pada segala sesuatu. Nah itu hakikat tanazuk, istighol. Ahsoina, nah itu tegesnya menghitung detail siapa kami, hu pada kulla syai'in. Kami hitung ahsoinahu, taluknya fi imamin mubinin. Fi imamin, di dalam imam, mubinin yang jelas. Yang dimaksud imamin mubin nanti dalam syarah adalah lauhil mahfud. Apa itu lauhil mahfud? Catatan file-filenya setiap hamba yang Allah simpan di, nah itu file komputer di lauhil mahfud itu. Ai hafadna, tegese ngrekso, menjaga siapa kami, hu pada kulla syai'in, wa adadna, dan menghitung rinci siapa kami, hu pada kulla syai'in, wa bayyana, dan menjelaskan siapa kami, hu pada kulla syai'in, fil lauhil mahfudhi, di dalam lauhil mahfud. Lauh itu gambaran, kalau dulu lauh itu diartikan sabak, tulisan tempat nulis itu loh. Nah mahfud yang terjaga, itu mana asalnya. Nah kalau sekarang ya zaman-zaman canggih, yaitu file-file yang detail itu kan gitu loh. Yakni tegasnya laisa syai'un mahfiyan an ilmina, dari ayat wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, segala sesuatu kami hitung detail, tersimpan di dalam lauhil mahfud. Nama lainnya adalah imamin mubin. Maksudnya adalah laisa syai'un mahfiyan an ilmina, tidak ada sesuatu itu samar dari pengetahuan kami. Jadi itulah dasar kita berbuat baik. Takut kita berbuat buruk, karena sepandai-pandai kita menyembunyikan keburukan tetap diketahui oleh Allah. Bamat, mau jangan jadi tukang bohong melulu. Berarti aska. Lah iya. Jam sabra? 15 menit lagi. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib, mana asalnya wadrib, pukullah. Cuman di sini bukan memukul, maksudnya dan buatlah
lahum kepada kaum, masalan pada satu perumpamaan. Ashabal qaryati pada penduduk-penduduk satu desa. Maknanya wadrib lahum masalan ashabal qaryah, ai ulkur lahum ya Muhammadu wa mathil halahum bi qissati ashabil qaryati wa hiya Antaqiyatu. Ai ulkur tegasnya sebutkanlah kamu lahum kepada kaum ya Muhammad, hai Muhammad, wa mathil dan buatlah perumpamaan halahum pada keadaannya kaum bikissati ashabil qaryati dengan kisahnya. Ya, kisah itu asli bahasa Arab. Bikissati ashabil qaryati dengan kisahnya penduduk-penduduk desa. Wahia dan bermula Korea, kalau sekarang jadi negara. Korea maksudnya adalah balad. Wahia dan bermula al-Korea, Antaqiyatu itu Antokiyah. Antokiyah itu sekarang Ethiopia, satu bagian daripada negara yang ada di benua Afrika, kulit hitam. Ketika datang, justru kulit hitam itulah yang merasa dibela oleh Islam, kan gitu, karena Islam tidak membicarakan warna kulit. Apapun warna kulitmu, kamu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kamu adalah saudara. Maka Bilal bin Rabah itu dimanusiakan. Nah, ketika zaman perbudakan, Bilal bin Rabah itu kan dipandang sebelah mata. Oh, gitu kan? Ngapa, Mat? Ngantuk mulu, Rahmat. Bangunin. Lah, ademin tidur. Aduh, kacau ini. Aduh. Idja'a ketika datang pada al-qaryah, maksudnya ashabal qaryah, siapa al-mursaluna, para utusan. Nah, id arsalna ketika mengutus siapa kami, ilaihim kepada Antaqiyah aja lah biar enak. Itsnaini pada dua utusan. Nah ini dua utusannya Nabi Isa, nanti ketuanya Sam'un, yakni mengendaki siapa Allah, ya Muhammad, hai Muhammad, bayyin jelaskanlah li ahli Makkah terhadap penduduk Mekah, ahwala ahli Antaqiyati pada penduduk mana tadi? Iyalah li ahli Makkah pada penduduk Mekah, ahwala ahli Antaqiyati pada keadaan-keadaan penduduk Ethiopia. Li anna karena sungguhnya kami arsalna itu telah mengutus siapa kami ila kulli kaumin pada setiap kaum rasulan pada satu utusan. Fa arsalna maka mengutus siapa kami ila ahli Antaqiyata pada penduduk Ethiopia Antaqiyah rasulaini pada dua utusan. Ada yang nanya, Mat? Ya itu hampir sama lah dengan apa yang disampaikan Nabi. Pertanyaannya, orang hitam kan tidak masuk surga. Nah, ketika nanti di surga udah berubah warna kulit kan gitu kan, sama aja. Layat khulal jannata ajus. Nenek-nenek nggak akan masuk surga karena ketika masuk surga berubah menjadi gadis tuh. Dengerin tuh, nenek. Siapa nenek sini panggilannya? Iya nenek nanti kalau masuk surga berubah menjadi gadis. Sama nanti yang kulit hitam juga berubah menjadi tuh Santi. Nggak usah ketakutan lu. Enggak lah iya apalagi Santi ya. Nah, udah langsung putih. Ya kan? Lagian ngapain emang kita kan nggak bicara masalah warna kulit ya kan gitu kan. Pokoknya semua dalam pandangan agama dianggap mulia oleh Allah. Mau warna kulit hitam kek, sawo matang kek, sawo busuk kek, ya enggak? Kalau ini sawo apa nih? Sawo garing. Lah iya kan? Fakadzabu maka mendustakan siapa kaum
Antokia tadi ashabul qaryah huma kepada Rasulullah ini. Ini panjang ceritanya nih tafsirnya. Ya mungkin kalau nggak keburu malam ini ya besok lah. Fakadzabu maka mendustakan siapa ahlu ashabul qaryah huma pada itsna ini. Begitu itsna ini tadi didustakan, fa'azzazna maka menguatkan siapa kami bisalithin dengan yang ketiga. Yang ketiga maksudnya bagaimana? Ai qawaina huma bisalithin. Ai qawaina tegasnya menguatkan siapa kami huma pada itsna ini bisalithin dengan yang ketiga. Faqalu maka berkata siapa mereka yang tiga itsna ini dan salithin ai ba'da takwiyatihim tegasnya setelah dikuatkannya yang tiga tadi berkata begini, inna ilaikum mursalun, inna sesungguhnya kami, weh sahur lah tidur semua. Ini ngaji bukan kakek sedang bercerita, enak aja ditinggal tidur. Itu bangunan itu siapa bangunin? Masya Allah, ya enggak lah dikira kakek sedang bercerita apa, la ilaha illallah. Ngiler lagi ya? Ya, berapa ember? Masya Allah, lah iya, disangkanya aduh kacau ngaji Ramadan ya nggak apa-apa sambil ngantuk-ngantuk dikit, cuma jangan tidur beneran, ya tiduran boleh, lah gitu loh, lah iya kan? Aduh kacau. Inna sesungguhnya kami ilaikum asalnya mursaluna itu orang-orang yang diutus ilaikum kepada kalian semua minallahi dari Allah. Fawahiduhu maka esakanlah siapa kalian semua hu pada Allah, wa aminu dan berimanlah siapa kalian semua bi dengan Allah. Udah ngebut dikit nih tafsir. Qala telah berpendapat siapa al-mufassiruna ulama-ulama tafsir, ulama ahli tafsir, bahasa mengutus siapa Isa alaihissalam alaihi salatu wassalam. Nah ini Nabi Isa itu mempunyai murid, tapi muridnya pun ada dalam satu riwayat termasuk Nabi, yaitu Sam'un. Sam'un itu kalau bahasa Arab, kalau bahasa Inggrisnya Simon ngerti kan? Sam'un bahasa Arabnya Sam'un. Tuh ya keren lah. Lah iya kan? Emang kadang-kadang Simon dibuat nama kucing. Ya, Simon mana Simon tadi? Ya, orang nama Nabi katanya. Simon itu murid andalannya Nabi Isa, itulah kaum Hawariyun. Hawariyun anu ya? Iya iyalah. Nah itu termasuk orang pilihannya Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah ini pada dua utusan minal hawariyina dari kaum hawariyin. Hawariyin itu kaum terpilih. Kalau di umat Nabi Muhammad ya kaum muhajirin itu hawariyin. Ila madinati Antokiyata ke kota Ethiopia kalau sekarang lah. Falama koruba itu koruba kan tasnya. Ono bekeng bangunin. Dari tadi tidur mulu ada. Tio, molor mulu. Falamma qaruba maka ketika mendekat siapa Rasulullah ini minal Madinati dari kota Ro'aya maka melihat siapa keduanya Saikhon pada aki-aki Yar'a yang mengembala siapa Syekh Gonaman pada kambing Wahwa dan bermula Syekh Habibun Najjaru itu Habib An-Najjaru yang jadi tukang kayu Sohibu Yasin. Nah inilah yang menjadi ikon surat Yasin. Nah berarti kan surat Yasin itu mempunyai idola, mempunyai tokoh. Tokohnya itu adalah Habib An-Najjar gitu loh. Maksudnya Sohibu Yasin. Fasallama maka memberi salam siapa Rasulani alaihi kepada Syekh Fakola. Maka bertanya siapa Syekh
lahuma kepada dua orang tadi. Man antuma, man itu siapakah, antuma bermula kalau kamu berdua. Loh sampean itu siapa berdua, dua orang ini? Faqala maka menjawab siapa Rasulani. Menjawabnya begini, nahnu Rasulullah Isa alaihissalam. Nahnu bermula kami utawi kita Rasulullah Isa itu dua utusannya Nabi Isa alaihissalam. Nad'u mengajak siapa kami kum pada kalian semua min ibadatil authani dari ibadah menyembah berhala-berhala. Authan jamaknya wathan, maknanya berhala. Ini berarti kan orang Sunda nih. Sin dengerin lu. Nah jana orang Sunda itu ada yang namanya wasan. Iya apa enggak? Siapa yang orang Sunda nih? Siap. Ayat tuh eta Mang Wasan. Adiknya bapak angkat saya sendiri pun namanya Mang Wasan. Wasan itu artinya berhala. Ngerti ya maksudnya? Makanya kalian yang orang Sunda nanti kalau punya anak jangan di apa namanya? Jangan dinamain nama Wasan lah, berhala mananya. Masa berhala? Lah iya kan? Masa Allah. Lucu lah pokoknya kadang-kadang kalau dicari itu. Kami mengajak meninggal kalian semua dari meninggalkan nyembah berhala ila ibadatir rahmani, untuk menyembah kepada Allah yang Maha Rahman. Faqala maka berkata siapa Syekhu Syekh, yaitu Syekh maksudnya Habib An-Najjar, ama'akuma ayatun, apakah itu beserta kamu berdua, ayatun bermula ayat, apakah kalian mempunyai ayat tanda? Faqala maka menjawab siapa Rasulani, na'am betul, saya ada ayatnya. Nasfil marido wa nabri'ul akmaha wal abroso. Nasfi bisa menyembuhkan siapa kami, al marido pada orang sakit, wa nubri'u dan bisa ya sama menyembuhkan siapa kami, al akmaha wal abroso pada penyakit kulit, wal abroso dan penyakit apa namanya belang-belang, ya sejenis inilah apa lepra. Wanuhyi dan bisa menghidupkan siapa kami, loh keren, muridnya Nabi Isa aja bisa menghidupkan orang mati. Ya, ini al mauta yang tulisnya tadi itu ya jamaknya mayit itu kalau di alfiyah. Wah apalin apa? Fa'lali wasfin wa qatilin wa zamin wa mayitun wa halikun bihi qaumin. Jadi yang ikuti wazan fa'la itu menunjukkan makna rusak atau binasa. Itu mati itu binasa apa enggak? Ya binasa. Tapi semuanya itu dilakukan bi'idnillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Faqala maka berkata siapa Syekh Syekh, innali ibnan maridon mundu sinin. Innali sesungguhnya itu tetap bagiku apa ibnan anak laki-laki, maridon yang sakit, mundu sinina sejak beberapa tahun. Kebetulan saya punya anak laki-laki yang lagi sakit beberapa tahun. Qala berkata siapa Rasulani lahu kepada Habib An-Najjar atau Syekh, intolik bina hatta nattali'a ala halihi. Intolik pergilah, berangkatlah siapa engkau bina dengan kita, hatta nattali'a sehingga melihat, mengecek, ngontrol siapa kita ala halihi atas keadaannya ibnun. Fa'ata maka datang siapa Syekh Syekh bihima dengan Rasulullah ini ila manzilihi kepada rumahnya Syekh. Famasaha maka mengusap siapa Rasulani, dua muridnya Nabi Isa tadi, dua utusannya Nabi Isa, ibnahu pada anaknya Syekh. Faqoma maka bangun dalam arti sembuh bi'idnillahi ta'ala dengan izin Allah ta'ala, sahihan dengan sehat. Fa'amana maka beriman siapa Habib An-Najjar bihima dengan Syekh, bihima dengan Rasulani. Fafasha maka kuncoro, maka tenar apa al khobaru, maka kesohor apa al khobaru kabar, fil madinati di Madinah di kota, wasafa dan menyembuhkan siapa Allah Ta'ala ala aidihima atas tangan-tangan keduanya,
kathiron pada kebanyakan, pada orang banyak, minal mardo. Nah ini saya ulangi lagi ya, biar nyambung kalian jamak taksirnya. Nih, mardo itu kan sama dengan wazannya fa'la. Itu jamaknya lafadz maridun. Namanya orang sakit itu binasa apa enggak? Binasa. Maka apa namanya, teliti kaitannya wazan-wazan itu loh. Minal mardo, dari orang-orang sakit. Kalau marot sakit, gitu loh. Ini kan mardo fa'la. Wafi riwayatin, nah udah titik lah kan, wafi riwayatin jam sabraha, udah jam 11, udah jamnya. Oke ya, kita lanjut besok siang habis zuhur. Kita tutup bersama-sama. Yang bangunin, ntar puyeng lagi. Jangan molor baik. Bangunin. Kita bersama-sama dengan doa ke majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut. Ini ngaji yang ketiga, kitab yang ketiga ya. Tadi yang pertama Asmawi, kedua Tangkih, cuman Tangkih nggak live. Nah sekarang kita lanjutkan tafsir Yasin halaman 4 yang agak bawah itu ya. Kita ulangi satu baris dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, ya kami, nuhyi, itu menghidupkan siapa kami, al mauta, pada orang-orang yang mati. Nah ini saya ulangi, yang semalam sebenarnya udah sekilas ya. Al mauta, nih, al mauta, ini setelah tak, nah ini begini, itu jamaknya lafadz mayit. Tuh, kalau al mauta, maut, mati, itu begini, al mautu. Jadi pahami kan? Nah itu juga harus dilatih sama kalian. Wa naktubu nuhyi al mauta ay fil qiyamati. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Ay fil qiyamati, tegasnya di dalam hari kiamat. Au fil qabri, atau di alam kubur. Au fil qabri, atau di alam kubur. Kami menghidupkan orang yang mati, kata Allah, baik nanti di dunia, di hari kiamat, atau nanti pada alam kubur. Itu maksudnya. Li jawabi mungkarin, untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar, wa nakirin, dan malaikat nakir. Nah, au nuhyi, atau menghidupkan siapa kami, al quluban. Jadi maknanya inna nahnu nuhyil mauta, tafsir yang terakhir ini, atau kami menghidupkan hati-hati, maksudnya semua hati, al mayyitata, yang mati. Hati ini bisa mati. Orang kalau udah nggak mendengar nasihat, orang udah jauh daripada ulama, lama-lama hati ini mati. Nah, maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu diantaranya adalah untuk menghidupkan hati-hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mati. Bi'ingdzarika, dengan memberi peringatanmu. Bukan hanya itu, tapi wanak tubuh, dan mencatat siapa kami, ma, pada perbuatan, qaddamu, yang telah melakukan siapa mereka, pada ma, wa atharahum, dan pada bekas-bekas amal mereka.
Aina muru tegesa memerintahkan siapa kami, kiroman katibina, kiroman pada malaikat yang mulia-mulia, katibina yang mencatat semua amal, biayak tubuh gambarannya bahwa mencatat siapa kiromun katibun a'malahum pada amal-amalnya mereka, minal khairi nyatanya bayanya a'malahum, minal khairi nyatanya dari amal baik, wasyarri dan amal buruk. Waqala dan telah berpendapat siapa ba'dul mufassirin, sebagian ulama-ulama ahli tafsir, al muradu bermula yang dimaksud bi atharihim dengan ayat atharihim, khutuwatuhum itu jejak langkah mereka atau langkah-langkah mereka melangkah ilal masjidi menuju ke masjid. Kama sebagaimana keterangan qala yang berpendapat siapa Ibnu Abbasin, Sayyid Ibnu Abbas ini termasuk ulama sahabat. Ibnu Abbas itu termasuk ya sepupunya Nabi karena putranya Sayyid Abbas, dan termasuk ulama sahabat yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi beliau ini sangat alimnya luar biasa, maka banyak menafsiri ayat-ayat dan bahkan menafsiri sabda-sabda Nabi yang sulit dipahami oleh orang lain. Fi sababi nuzuliha, Ibnu Abbas berkata, fi sababi nuzuliha, di dalam sebab turunnya ini ayat, berkatanya begini, inna qabilatan, sesungguhnya satu kabilah, minal ansori dari sahabat Ansor, sahabat yang ada di kota Madinah, penduduk asli kota Madinah, syakau itu mengadu siapa qabilah minal ansor